secara internal dan eksternal. Secara eksternal di lingkungan Islam sendiri kita masih membutuhkan dikembangkannya wacana-wacana alternatif karena di dalam korpus wacana Islam klasik masih begitu banyak elemen-elemen yang problematis yang bisa dipahami sebagai dorongan untuk melakukan konflik dengan kelompok-kelompok lain. Itu realitasnya. Dan elemen-elemen yang problematis inilah yang kemudian diperalat oleh aktor-aktor politik untuk memicu konflik-konflik yang aktual yang terjadi di sepanjang sejarah. Nah, kita butuh lebih pengembangan wacana alternatif khususnya terkait dengan syariat dalam soal ini. Itu sebabnya pada tanggal 6 Februari yang lalu Nahdlatul Ulama menggelar Muktamar Internasional Fikih Peradaban yang pertama, yang di situ didiskusikan tentang posisi piagam PBB dan organisasi PBB di mata syariat. Beberapa hari ini kita melihat ada pembicaraan di publik yang agak misleading ketika ada yang menganggap bahwa kita meletakkan piagam PBB sebagai sumber hukum di dalam syariat. Itu adalah kesalahpahaman ya, karena ya dari orang-orang yang tidak mengikuti langsung muktamarnya. Yang sebetulnya adalah bahwa muktamar itu menyimpulkan bahwa piagam PBB berfungsi sebagai piagam kesepakatan global yang mengikat kepada umat Islam. Karena prinsip sebagaimana sabda Rasulullah SAW, an-nasu ala surutihim. Manusia, orang harus setia kepada perjanjian yang sudah dia sepakati. Karena kita semua terlibat dalam kesepakatan itu, maka kita semua umat Islam maupun non-Muslim semuanya terikat pada apa yang ada di dalam piagam PBB itu. Dan dari situlah kemudian lahir konsekuensi syariat yang berbeda. Karena misalnya kita tidak boleh lagi sekarang berdasarkan kesepakatan internasional itu memicu konflik antar agama, tidak boleh lagi, karena ini adalah kesepakatan yang mengikat kita semua. Nah, kita butuh mengembangkan ini sampai ke tingkat bahan-bahan ajar untuk lembaga-lembaga pendidikan agama kita, karena ini masih sangat kurang. Kita tahu sampai sekarang bahan-bahan ajar di lembaga-lembaga pendidikan agama khususnya Islam ini masih kurang sekali mengembangkan wacana syariat yang tandas seperti ini. Bahkan masih sering disusupi, saya tidak tahu lewat cara apa, disusupi oleh pandangan-pandangan yang bermasalah. Sampai kemudian ada yang anti hormat bendera dan sebagainya ini karena disusupi oleh pandangan-pandangan yang bermasalah, sementara kita sendiri masih kekurangan bahan ajar yang sungguh-sungguh dibutuhkan untuk mendidik anak-anak kita. Nah, kita berharap ke depan secara internal ini kita kejar pengembangannya sehingga nanti kita sungguh-sungguh mampu mendidik generasi baru yang punya wawasan dan mentalitas baru yang jauh dari dorongan untuk berkonflik hanya karena perbedaan latar belakang identitas. Ini secara internal. Secara eksternal, berdasarkan R20 kemarin dan sekarang sudah jalan terus dengan berbagai macam komunitas agama di seluruh dunia, kita akan terus kembangkan persekutuan global untuk membangun gerakan agama-agama ya, yang seperti saya katakan tadi, untuk membebaskan agama-agama dari jebakan keadaan yang menjadikannya bagian dari masalah, tapi kemudian menghadirkan agama itu secara nyata sebagai bagian dari solusi masalah dan mendorong dikembangkannya perdamaian dan harmoni untuk masa depan peradaban yang lebih mulia. Dan ke depan ini sejumlah agenda kongres sudah terjadwal ya, insya Allah baik itu di Timur Tengah, di India, di Eropa, di Amerika sudah ada sejumlah kegiatan untuk tahun ini saja, dan mudah-mudahan nanti bersama-sama dengan Vatikan, dengan Muhammadiyah dan dengan komunitas-komunitas agama yang lain ini akan berkembang lebih baik ke depannya. Terima kasih.